Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, seorang anak yatim piatu bernama Ilham, yang hidup sebatang kara sejak kecil, hanya menemukan penghiburan di makam kedua orang tuanya. Suatu hari, saat sedang berdoa, Ilham ditendang oleh Pak Haji Karim, tokoh agama terpandang di desa, hanya karena kakinya mengotori halaman makam dengan debu. Insiden itu memicu kejadian supranatural yang perlahan mengungkap masa lalu kelam Pak Haji, keterkaitannya dengan keluarga Ilham, dan rahasia besar yang selama ini terkubur. Ketegangan meningkat ketika arwah orang tua Ilham mulai muncul dalam mimpi dan tanda-tanda aneh mulai menghantui Pak Haji. Puncaknya, Pak Haji digiring pada kenyataan menyakitkan. Ilham adalah keponakan kandungnya sendiri, yang tak pernah ia akui akibat konflik lama dengan adiknya, ayah Ilham. Akhir cerita menyentuh dan penuh penebusan. Pak Haji yang selama ini keras dan penuh gengsi, akhirnya luluh dan berusaha menebus kesalahannya. Ia mulai merawat Ilham dan membimbingnya dengan tulus. Namun, apakah penyesalan datang terlalu lambat? Langit sore di desa Tanjung Rejo seperti biasa. Lengang, berwarna jingga, dan dikelilingi suara burung yang hendak pulang ke sarangnya. Angin pelan-pelan menyusuri daun pisang dan rumpun bambu di dekat makam umum. Suara gubrak dari dedaunan yang jatuh jadi musik latar bagi seorang anak laki-laki yang tengah duduk bersila di depan dua nisan berlumut. Namanya Ilham. Usianya 14 tahun. Badannya kecil dan kurus, kulitnya kecoklatan, dengan rambut acak-acakan yang jarang dipotong. Hari itu ia datang memakai sarung dan kaos lusuh yang sepertinya sudah dipakai 2 hari. Tapi wajahnya bersih. Bukan karena sabun, tapi karena air mata yang turun tiap kali ia berdoa. "Dek Ilham, kamu ndak lali toh? Sama bapak sama ibu?" Tanyanya pelan, seperti mengajak nisan itu ngobrol. Ilham kangen. Tangannya menyeka tanah merah yang berdebu di atas makam, lalu menabur bunga yang ia petik sendiri dari pekarangan, belakang nenek angkatnya. Tidak banyak, hanya kelopak kenanga dan mawar merah yang sudah mulai layu. Tapi baginya itu cukup, karena ini bukan soal bunga. Ini soal rindu. Ilham menarik napas panjang. Dadanya sesak. Rasanya ada sesuatu yang mengganjal di kerongkongan, seperti tangisan yang ditahan terlalu lama. Ia ingin menangis, tapi takut nanti ada orang lewat dan mengejeknya lagi seperti dulu. Cowok kok cengeng. Baru saja ia menunduk dan mengangkat tangan untuk berdoa, suara sandal jepit menghantam tanah terdengar dari belakangnya. Cepat, kasar. "Hei, bocah, kamu ngapain di situ?" Ilham kaget. Ia menoleh. Sosok tinggi bersorban dengan baju koko putih berdiri dengan wajah kecut. "Pak Haji Karim." Ilham langsung berdiri dan menunduk. "Maaf, Pak Haji, saya cuma..." "Debu. Itu, lihat, debu dari kakimu mengotori tanah makam." "Astagfirullah," seru Pak Haji, menunjuk lantai tanah yang memang agak kering dan berdebu. Ilham panik. Ia mencoba menyapu debu itu dengan telapak tangannya. "Saya bersihin, Pak." Namun belum sempat ia bicara lebih banyak, tendangan keras mendarat di punggungnya. "Pergi kamu." Ilham terjatuh. Dadanya membentur tanah. Bunganya terlempar. Mulutnya menyentuh debu yang barusan ia bersihkan. Beberapa peziarah lain melihat kejadian itu. Ada yang terkejut, ada yang diam saja. Beberapa hanya menggeleng. Tapi tak ada yang mendekat. Tak ada yang membela. Ilham bangkit perlahan, menahan sakit di dadanya. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak menangis, tidak di depan orang. Ia memungut bunga-bunga itu sambil tertunduk, lalu perlahan berjalan pergi, menyeret sandal jepit yang sudah bolong. Pak Haji hanya berdiri, mengatur napas, entah karena marah atau karena jantungnya berdetak terlalu cepat. Ia meludah ke samping, lalu menghela napas. Anak zaman sekarang gak ngerti adab. Malamnya, Ilham duduk di pojokan rumah kayu kecil milik Mbah Sumi, nenek tua yang selama ini merawatnya seperti cucu sendiri. Ia tidak cerita soal kejadian tadi. Ia hanya diam, menatap tembok yang penuh lubang kecil dan sarang laba-laba. "Le," suara Mbah Sumi lembut dari dapur. "Mau makan gak? Nenek masak tempe goreng." Ilham mengangguk kecil, tapi tidak bangun. "Aku salah ya, Mbah?" bisiknya pelan. Mbah Sumi yang sudah berdiri di ambang pintu ikut terdiam.
Ia tahu maksudnya. Kamu gak salah, Ilham. Kadang orang dewasa bisa salah, tapi gengsinya terlalu tinggi untuk minta maaf. Ilham mengangguk pelan, tapi matanya tetap kosong. Malam itu, Ilham tidur dengan nyenyak. Tapi tepat jam 2 dini hari, ia terbangun. Ada suara lirih dari luar jendela. Bukan suara angin, bukan suara binatang. Seperti suara perempuan menangis. Ilham menahan napas. Lalu bangkit perlahan, membuka jendela yang hanya ditutup kain gorden tipis. Tak ada siapa-siapa. Tapi udara di luar terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan daun-daun pisang di halaman tak bergeming, seperti sedang menahan napas bersamanya. Ilham menutup jendela, kembali ke kasur, dan menarik selimut. Di sudut kamar, bungkus bunga kenanga yang tadi siang tercecer di makam, terlihat menghitam dan basah. Padahal, tadi sore tak ada hujan sama sekali. Pagi di Tanjung Rejo biasanya hangat dan damai. Tapi hari ini, awan mendung menggantung rendah, seperti menutupi sesuatu yang enggan dilihat langit. Ilham duduk di depan rumah kayu milik Mbah Sumi, mengaduk bubur jagung dalam mangkuk seng usang. Ia tidak banyak bicara sejak kejadian kemarin. Matanya sembab, tapi bukan karena menangis, melainkan karena terlalu banyak memendam. Mbah Sumi duduk di sebelahnya, mengipas arang yang belum juga menyala. Sesekali ia melirik Ilham dengan pelan. "Semalam, tidur nyenyaklah?" tanyanya. Ilham mengangguk, ragu. Ia ingin bercerita tentang suara tangisan di luar jendela, tapi ia takut Mbah Sumi mengira itu hanya mimpi. Atau lebih buruk lagi, halusinasi karena stres. Kalau capek, istirahat aja. Gak usah mikir aneh-aneh dulu ya. Lanjut Mbah Sumi, seolah bisa membaca isi hati Ilham. Ilham hanya menjawab dengan senyum tipis. Hari itu, ia berangkat ke madrasah seperti biasa, tapi langkahnya terasa berat. Jalan setapak yang biasa ia lalui kini seolah menatapnya dengan tatapan asing. Orang-orang tak sehangat biasanya. Bahkan beberapa anak sekampung menertawakannya dari kejauhan. Itu bocah yatim yang ditendang. "Pak Haji, makanya jangan kotorin makam. Emangnya boleh anak yatim doa di situ?" Ilham menunduk. Hatinya panas, tapi lidahnya keluh. Ia hanya berjalan cepat, menahan air mata. Di dalam kelas, ia duduk di pojok, dekat jendela. Pak Ustadz yang mengajar hari itu adalah Ustadz Malik, guru muda yang dikenal lembut dan sabar. Tapi bahkan Ustadz Malik pun, meski tak ikut mencemooh, terlihat enggan menatap Ilham terlalu lama. Saat pelajaran selesai dan murid-murid lain pulang, Ilham sengaja menunda pulangnya. Ia berjalan ke halaman belakang madrasah, tempat sebuah pohon sawo tua berdiri tegak. Ia duduk di bawahnya, membiarkan angin menyibak rambutnya yang kusut. Ia menengadah, menatap langit mendung. "Kenapa aku harus hidup ya Allah?" bisiknya, lirih. "Kalau aku nggak ada, mungkin semua orang lebih tenang." Mata Ilham mulai berkaca-kaca. Tapi sebelum air mata itu jatuh, angin kencang tiba-tiba bertiup, membuat dedaunan sawo beterbangan. Salah satu daun kering jatuh persis di pangkuannya. Ilham mengangkat daun itu. Anehnya, di permukaan daun yang sudah kering dan pecah-pecah itu, ada garis-garis samar yang membentuk seperti tulisan. "Jangan menyerah, Ilham," ia kaget. Matanya membelalak. Ia mengucek mata, lalu menatap ulang. Tulisan itu masih ada, deg. Jantungnya berdetak cepat. Tangannya gemetar. Siapa yang nulis ini? Malam harinya suasana rumah kembali tenang. Tapi Ilham tidak bisa tidur. Ia duduk di dekat jendela lagi, sambil memandangi daun yang tadi ia simpan di bawah bantal. "Jangan menyerah," gumamnya pelan. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara gong dari langgar desa. Biasanya itu tanda ada pengajian atau seseorang meninggal. Tapi malam ini, langgar sepi. Tak ada pengajian, tak ada keramaian. Ilham menajamkan telinga. Gong itu berbunyi lagi, sekali. Lalu sunyi, ia menoleh ke arah jam dinding. Jam 02 Sanio dini hari. Sama seperti semalam.
Dek, Ilham berdiri pelan, membuka pintu depan tanpa suara. Ia keluar rumah, melangkah ke halaman. Langit masih mendung, tak ada bintang. Lalu, dari arah barat, tempat makam orang tuanya berada, terlihat. Cahaya samar, seperti lentera yang menyala pelan-pelan. Ilham melangkah, perlahan. Hatinya seperti ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Semakin dekat ke arah pemakaman, udara terasa dingin, tapi anehnya, bukan dingin yang menakutkan, justru membuat tenang. Sampai akhirnya, ia sampai di depan makam kedua orang tuanya. Dan di sana, ada sosok perempuan, berkerudung putih, duduk, diam, menangis. Ilham tercekat, tubuhnya kaku, tapi sosok itu tidak menoleh. Ia hanya menunduk, meneteskan air mata yang jatuh ke tanah. Ilham memberanikan diri. "Bu." Sosok itu berhenti menangis. Ia mendongak pelan, namun wajahnya samar, seperti diselimuti kabut. "Maafkan dia, Nak," ucap sosok itu pelan. "Maafkan mereka yang tak mengerti luka di hatimu." Ilham terpaku. "Jangan benci, nanti kamu jadi seperti mereka." Setelah berkata begitu, sosok itu perlahan menghilang, seperti asap yang tertiup angin. Ilham terduduk lemas. Dadanya sesak, tapi juga hangat. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa ada yang memeluknya meski tanpa sentuhan. Keesokan harinya, Ilham kembali ke makam itu di pagi hari. Tapi yang aneh, bunga kenanga yang ia tabur 2 hari lalu kini segar kembali. Seperti baru dipetik. Dan di atas tanah merah, tertulis jelas, seolah digores oleh angin. "Doamu tidak sia-sia." Malam kembali datang, tapi suasana hati Ilham sedikit berbeda. Ia masih duduk di sudut kamarnya yang sempit. Namun kali ini, bukan untuk menyesali nasib, melainkan untuk mengingat kembali sosok perempuan berkerudung putih yang semalam muncul di pemakaman. Ucapannya masih terngiang di kepala Ilham, seperti gema yang tak mau pergi. "Maafkan mereka, jangan benci." Ilham menatap jendela. Angin malam kembali berhembus pelan, membawa aroma bunga kenanga yang tak seharusnya masih segar di musim seperti ini. "Apa benar, Ibu?" bisik Ilham lirih. Sambil memeluk lutut, ia akhirnya tertidur dengan pelan, tanpa tangis malam ini. Dalam tidurnya, Ilham bermimpi. Ia berada di sebuah taman tua, penuh dengan pohon randu dan bunga liar yang tumbuh di mana-mana. Angin semilir menerpa wajahnya, membawa suara lembut seorang wanita yang tak ia kenali, tapi terasa akrab. Ilham menoleh. Sosok wanita itu muncul lagi. Kali ini wajahnya lebih jelas. Wajah lembut, penuh cahaya. Seperti seseorang yang sudah lama ia rindukan tapi lupa namanya. Siapa ibu sebenarnya?" tanya Ilham dalam mimpi itu. Wanita itu tersenyum, duduk di bawah pohon randu. Ia menepuk tanah di sampingnya, menyuruh Ilham duduk. "Kamu anak yang kuat, tapi ada rahasia yang selama ini tersembunyi darimu." Ilham menatap penuh tanya. "Pak Haji, orang yang menyakitimu itu?" ucap wanita itu perlahan. "Bukan orang asing." Ilham mengerutkan kening. "Apa maksud ibu?" Sebelum wanita itu menjawab, langit dalam mimpi itu berubah mendung, petir menyambar, dan suara gong langgar kembali terdengar. Ilham kaget, dan tubuhnya seolah terlempar dari mimpi itu. Ia terbangun. Nafasnya terengah. Tubuhnya dingin oleh keringat. Jam menunjukkan pukul 03.00 dini hari. Jantungnya masih berdegup keras. Tapi ada satu hal yang tertinggal dari mimpi itu. Wajah wanita itu mirip dengan foto lama ibunya. Pagi harinya, Ilham memberanikan diri mendatangi tempat yang selama ini ia hindari. Langgar desa. Beberapa orang menatapnya aneh, termasuk Pak RT yang sedang menyapu halaman. Tapi Ilham tidak peduli. Ia masuk perlahan, menuju rak kitab, tempat banyak mushaf Al-Quran tersusun. Di antara tumpukan kitab itu, Ilham melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Foto tua, terjepit di sela lembaran mushaf besar. Foto itu memperlihatkan
Ayah Ilham bersama dua pria lain. Salah satunya adalah Pak Haji Karim. Lebih muda, berjanggut tipis, dan mengenakan peci putih. Tangan Ilham gemetar. "Kenapa foto ini ada di sini?" Gumamnya. Belum sempat ia berpikir lebih jauh. Suara berat menyapa dari belakang. "Kamu ngapain di sini, Ham?" Pak Haji Karim berdiri di pintu, memandang Ilham dengan tatapan tajam. Ilham langsung menyembunyikan foto itu di balik kitab, gugup. "Maaf, Pak. Saya cuma cari Al-Quran." Pak Haji melangkah masuk. Tapi langkahnya berat, seperti sedang menahan sesuatu di dalam dada. "Kamu belum belajar adab, ya? Sudah salah. Datang-datang sembunyi-sembunyi pula." Ucapnya dingin. Ilham ingin membalas tapi memilih diam. Ia tahu perdebatan tidak akan membuat orang dewasa percaya pada anak sepertinya. Namun, sebelum Pak Haji berkata lebih jauh, tiba-tiba angin bertiup kencang dari jendela langgar. Salah satu kitab tua jatuh sendiri, terbuka tepat di halaman yang sobek sebagian. Pak Haji menoleh, dan saat ia melihat halaman itu, wajahnya mendadak pucat. Ilham memperhatikan dengan heran. "Ada apa, Pak?" Pak Haji tak menjawab. Ia menutup kitab itu dengan cepat, mengambilnya, dan pergi tanpa sepatah kata pun. Ilham hanya bisa menatap, punggungnya menjauh, meninggalkan aroma tegang yang sulit dijelaskan. Hari-hari berikutnya, Ilham mulai memperhatikan perubahan aneh pada Pak Haji. Biasanya Pak Haji sering memberikan ceramah usai salat, tapi kini lebih sering menyendiri. Bahkan, beberapa warga mulai membicarakan bahwa Pak Haji kerap terlihat melamun di kebun belakang rumahnya. "Pak Haji sakit hati kali ya, gara-gara dituduh macem-macem sama anak itu," kata Bu Rina, salah satu ibu-ibu pengajian. Tapi Ilham tahu, ada yang lebih dari sekadar sakit hati. Suatu malam, Ilham kembali bermimpi. Ia berada di rumah lamanya, rumah tempat ia tinggal bersama ayah dan ibu sebelum mereka meninggal karena kecelakaan. Di dalam mimpi itu, ia mendengar suara ayahnya tertawa bersama seseorang, suaranya dalam dan berat. Dan saat Ilham membuka pintu ruang tamu, Pak Haji ada di sana, duduk, tertawa. Bersama ayahnya, Ilham terdiam. Ayahnya menoleh lalu berkata, "Pak De Karim akan jagain kamu nanti, Ilham." Ilham bangun dengan jantung berdebar. Kata itu, Pak De. Keesokan harinya, Ilham kembali ke langgar. Ia duduk di pojok, menunggu Pak Haji keluar dari tempat wudhu. Saat mereka berpapasan, Ilham menatapnya lurus. "Pak, dulu ayah saya punya saudara kan?" Pak Haji berhenti, wajahnya tegang. Ia tidak menjawab. Ilham melanjutkan. "Saya mimpi, ayah manggil seseorang Pak De Karim. Dia bilang orang itu akan jaga saya." Pak Haji mematung. Bibirnya bergetar, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tak sanggup. Setelah lama diam, ia hanya berbisik pelan. "Terkadang, dosa kita mengejar lewat mimpi anak-anak." Lalu ia pergi meninggalkan Ilham begitu saja. Hari-hari berjalan lambat setelah mimpi itu. Hati Ilham semakin tak menentu. Ia mulai merasa bahwa desanya yang kecil dan sunyi ini menyimpan banyak rahasia yang selama ini tak pernah ia tahu. Dan semuanya bermula dari satu titik. Pak Haji Karim. Sejak pertemuan terakhir mereka di langgar, Pak Haji berubah. Tak lagi galak, tak lagi menyindir Ilham saat berpapasan. Bahkan, di suatu sore, Ilham melihat Pak Haji duduk di serambi mushola, menangis. Tangisnya bukan tangis biasa, bukan karena sakit atau duka kehilangan. Tangis itu seperti menyimpan beban bertahun-tahun. Seolah ada yang selama ini ia sembunyikan dari dunia, dari orang-orang, dari Ilham. Hari itu, Ilham berjalan menuju makam orang tuanya seperti biasa. Di tangannya, ada sebungkus bunga Kamboja yang dikumpulkannya dari halaman sekolah. Bunga itu sudah agak layu, tapi harum khasnya masih terasa. Sampai di makam, Ilham kaget. Ada seseorang yang duduk di sana. Membelakangi makam, diam, tak bersuara. Ilham mendekat pelan. "Assalamualaikum."
orang itu menoleh. Wajahnya penuh luka, batin Pak Haji Karim. Untuk pertama kalinya, Ilham melihat pria itu bukan sebagai imam mushola, bukan sebagai tokoh desa, tapi sebagai manusia biasa, tua, letih, rapuh. Pak Haji menatap nisan di depannya, lalu pelan berkata, "Dulu aku pernah punya adik. Satu-satunya." Ilham diam. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Namanya Zain, anak bandel, tapi baik. Dia adik yang nggak pernah nyakitin siapapun, termasuk aku. Pak Haji menghela, napas panjang. Aku marah waktu dia pilih menikahi perempuan dari luar desa. Aku anggap dia durhaka, jadi aku putus hubungan. Aku nggak datang waktu dia nikah, nggak nengok waktu anaknya lahir. Matanya mulai basah. Dan aku juga nggak datang waktu mereka meninggal. Ilham menunduk. Tangannya gemetar. "Ilham," kata Pak Haji perlahan. "Kamu anak Zain." Boom. Kalimat itu seperti petir. Langit tak perlu mendung. Angin tak perlu berhembus. Tapi dunia Ilham seketika terbalik. Ia menatap Pak Haji. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang bisa keluar. "Aku pamannya," lanjut Pak Haji. "Pak Demu, tapi karena ego, karena sombong, aku ninggalin kalian. Bahkan waktu kamu kehilangan semuanya, aku masih aja keras kepala." Ilham menggeleng. "Kenapa baru sekarang, Pak? Kenapa waktu itu? Waktu Bapak tendang aku? Kenapa bukan minta maaf?" Pak Haji terdiam. Ia memejamkan mata, seperti menahan rasa malu yang sudah menumpuk terlalu lama. "Karena hatiku penuh dosa, Ham. Aku malu. Dan dosa itu nggak pernah mati. Dia ngikut terus, dalam mimpi, dalam suara-suara. Aku pikir, jadi orang alim cukup buat nutupin masa lalu. Tapi ternyata, nggak bisa." Angin sore berembus pelan. Suara burung di kejauhan terdengar pilu. Ilham menatap pusara orang tuanya. Perlahan, ia duduk di samping Pak Haji. Tak ada kata, hanya diam. Tapi dari diam itu pelan-pelan tumbuh sesuatu. Rasa dimaafkan. Tapi tak semua bisa sembuh dalam sehari. Desa masih berbisik, warga masih bergunjing. Dan bagi Ilham, meski hatinya mulai lega, bayangan dari mimpi-mimpinya belum berhenti. Malam itu, ia kembali bermimpi. Namun kali ini, mimpinya berbeda. Ia berdiri di sebuah masjid tua. Langit-langitnya tinggi. Karpetnya merah marun. Dan di mimpi itu, ia melihat ayahnya sedang sujud. Lama sekali. Saat ayahnya bangkit dari sujud, ia menatap Ilham dan berkata, "Maafkan saudaramu, karena itu jalan terbaik buat jiwamu." Lalu suara gong langgar kembali terdengar. Ilham terbangun. Keringat dingin mengalir, tapi jantungnya tidak secepat biasanya. Ada ketenangan yang aneh, seperti seseorang memeluknya dalam tidur. Keesokan, paginya Ilham memutuskan mendatangi rumah Pak Haji. Dengan langkah ringan, tapi hati yang masih penuh tanya. Pintu dibuka oleh Pak Haji sendiri. Ia tampak terkejut melihat Ilham berdiri di depannya. "Pak, saya ingin tahu sesuatu." Pak Haji mempersilakannya masuk. Ruangan dalam rumah itu sederhana, tapi penuh rak kitab dan buku-buku tua. Di pojok, ada meja kayu berisi album foto lama. Ilham menunjuk ke arah itu. "Boleh saya lihat?" Pak Haji mengangguk pelan. Ilham membuka satu persatu halaman album itu. Dan di salah satu halaman, ia menemukan foto yang membuat dadanya sesak. Ayah, ibu, dan dirinya, masih bayi, bersama Pak Haji di depan rumah masa kecil mereka. Pak Haji menatap foto itu, lalu berkata, "Itu terakhir kali aku lihat kalian. Setelah itu, semuanya berubah." Ilham mengangguk pelan. "Kalau begitu," katanya, "boleh saya mulai memanggil Bapak dengan sebutan Pak Dek?" Pak Haji tak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum untuk pertama kalinya. Tapi, saat hubungan mulai membaik, sebuah kejadian baru mengguncang desa. Malam berikutnya, mushola terbakar sebagian. Asal api belum diketahui. Beberapa warga menuduh Ilham. Aneh, sejak bocah itu sering kelanggar,
tempat. Itu jadi nggak beres. Seru Pak Sarmin, penjaga malam. Ilham bingung. Shock. Ia baru saja mendapat paman dan sekarang mulai dituduh macam-macam lagi. Pak Haji datang saat warga berkumpul di depan mushola yang masih mengeluarkan asap tipis. Berhenti menuduh anak ini. Teriaknya tegas. Warga terdiam, semua menoleh. Kalau ada yang salah dengan mushola ini, itu karena aku. Aku yang menyimpan banyak dosa di dalamnya, ujar Pak Haji sambil berdiri di depan pintu. Semua tercengang, termasuk Ilham. Sejak malam mushola terbakar itu, desaku jadi lebih dingin. Bukan karena angin atau hujan, tapi karena rasa curiga yang tumbuh di antara warga. Semua jadi serba salah. Ada yang kasak kusuk, ada yang mendadak diam setiap kali Ilham lewat. Bahkan, ada yang pura-pura nggak lihat saat Ilham menyapa. Tapi Ilham sendiri sudah terlalu lelah untuk peduli. Yang penting baginya sekarang cuma satu, mencari kebenaran. Tentang orang tuanya, tentang Pak Haji, tentang semua mimpi aneh yang terus berdatangan. Karena makin hari mimpi itu makin jelas, makin nyata. Malam itu, mimpi Ilham berubah jadi seperti film lama. Ia melihat ayahnya Pak Zain berdiri di depan mushola. Bukan sebagai makmum, bukan juga sebagai jamaah biasa, tapi sebagai pemuda-muda yang membela sesuatu. Suaranya lantang, matanya penuh amarah. Di depannya berdiri seorang pria lain, Pak Haji Karim, masih muda, dengan sorban putih dan wajah keras. Aku hanya ingin menikah, Kang. Apa salahku? Tanya Zain dalam mimpi itu. Kamu mempermalukan keluarga, jawab Karim. Perempuan itu bukan dari golongan kita. Dia bukan pilihan ibu. Tapi aku mencintainya. Cinta tidak cukup untuk memaafkan pengkhianatan. Kemudian semuanya jadi kabur. Tapi Ilham terbangun dengan satu keyakinan. Ada sesuatu yang sangat kelam dalam masa lalu keluarga ini. Keesokan harinya, Ilham memberanikan diri datang ke rumah salah satu tetua desa, Mbah Wiryo. Lelaki tua itu sudah jarang keluar rumah, tapi, katanya, beliau tahu banyak tentang masa lalu kampung ini. Di rumah yang temaram dan berbau kayu tua itu, Ilham duduk bersila di depan Mbah Wiryo. Mbah, katanya pelan. Apa Mbah tahu tentang ayah saya dan Pak Haji waktu muda? Mbah Wiryo menatap Ilham lama. Matanya seperti menembus masa lalu. Zain, gumamnya, kamu anak Zain? Ilham mengangguk. Mbah Wiryo menarik napas dalam-dalam. Waktu itu, kampung ini keras. Adat dipegang erat. Zain jatuh cinta sama perempuan luar desa. Orang Kristen katanya. Tapi baik, lembut. Setelah masuk Islam, dia jadi guru ngaji. Tapi, warga tetap nggak suka. Ilham menelan ludah. Pak Karim, kakaknya, paling menentang. Bukan karena benci, tapi karena takut. Takut nama keluarga rusak. Makanya waktu Zain pergi dari rumah dan nikah diam-diam, hubungan mereka pecah. Sampai, satu hari, Zain dan istrinya kecelakaan. Motor mereka ditabrak truk saat pulang dari pasar. Ilham memejamkan mata. Saya waktu itu masih bayi ya, Mbah? Iya, kamu dititipin ke tetangga. Mereka yang besarkan kamu, tapi nggak ada yang berani bilang siapa kamu sebenarnya. Semua diam. Diam. Hening. Lalu Mbah Wiryo menambahkan dengan lirih, dendam itu belum selesai, Nak. Luka itu masih ada. Dan mungkin, itu yang bikin mushola itu panas. Bukan karena api dunia, tapi api hati. Hari-hari setelah itu, Ilham merasa tubuhnya makin aneh. Sering meriang, sering ngelamun, dan beberapa kali, ia seperti melihat bayangan seseorang berjalan di pekarangan rumahnya, meski tak ada siapapun. Suatu malam, ia duduk sendirian di serambi rumah, mencoba mengusir gelisah. Tapi saat ia menunduk, ia melihat debu di kakinya bergetar. Seperti ada yang meniupnya, padahal angin tak berhembus. Lalu terdengar bisikan, "Jangan takut, Ham. Kau harus tahu semuanya." Ilham menoleh, tak ada siapapun. Tapi tiba-tiba, nisan dalam mimpinya muncul di pikirannya.
tulisan Arab di sana, tanggal wafat. Dan satu kata yang belum pernah ia sadari, diampuni karena ketulusan anaknya. Jantung Ilham berdetak cepat, ia bangkit. Lari ke makam orang tuanya di malam hari, hanya diterangi bulan. Sesampainya di sana, ia membaca lagi nisan itu. Dan benar, tulisan itu ada. Siapa yang menulisnya? Kenapa bisa begitu? Keesokan harinya, Pak Haji memanggil Ilham ke mushola yang sudah diperbaiki sebagian. Wajahnya letih, seperti orang yang habis dikejar mimpi buruk. "Ham," katanya, "aku bermimpi. Mimpinya sama dengan yang kamu ceritakan dulu." Ilham diam. "Ayahmu datang. Dia bilang, luka ini harus berhenti. Tapi aku nggak tahu caranya." Ilham menatapnya. "Mungkin bukan Bapak yang harus tahu, tapi saya." Pak Haji bingung. "Maksudmu?" Ilham tersenyum kecil. "Mungkin luka ini bukan untuk Bapak sembuhkan, tapi untuk saya terima. Supaya saya nggak terus mewariskan kemarahan, dendam, dan rasa sakit yang bahkan saya sendiri nggak ngerti asal-usulnya." Pak Haji menatap Ilham lama. Kemudian ia menunduk. Mungkin malu, mungkin lega. Namun saat mereka mulai berdamai, datang kabar buruk. Warga desa, terutama para sesepuh dan pengurus mushola, mulai mendesak agar Pak Haji turun dari jabatan imam. "Sudah waktunya beliau istirahat," kata Pak RT. "Terlalu banyak polemik," tambah yang lain. "Dan kita butuh pemimpin yang bersih dari masa lalu." Ilham geram, tapi Pak Haji hanya tersenyum lemah. "Biar saja, Ham. Mungkin ini waktunya aku membayar semua itu." Dan untuk pertama kalinya, Ilham sadar, menjadi dewasa bukan soal menyelesaikan luka tapi mengakuinya, lalu meneruskan langkah meski masih terasa nyeri. Pak Haji turun dari jabatan imam. Sore itu, azan maghrib dikumandangkan oleh seorang pemuda baru. Suaranya bening tapi hampa. Tak ada gema hikmah yang biasa mengalir dari suara tua Pak Haji. Mushola pun tak lagi seramai dulu. Beberapa orang datang, hanya karena formalitas. Sisanya memilih salat di rumah. Ilham duduk di pojok mushola yang dingin, sendirian. Sejak Pak Haji mundur, warga mulai menyudutkannya juga. Ada yang bilang Ilham membawa sial. Ada yang berbisik bahwa kehadirannya menguak aib lama, yang seharusnya tetap dikubur. Kadang, rasa bersalah menggumpal dalam dadanya. Tapi lebih sering, Ilham hanya merasa bingung. Salahkah seorang anak mencari kebenaran? Beberapa malam kemudian ia kembali bermimpi. Tapi kali ini bukan ayahnya yang datang. Sang ibu. Wajahnya teduh. Matanya seperti danau kecil yang menyimpan banyak cerita. "Kau harus maafkan mereka, Ham," katanya lembut. "Bukan karena mereka benar, tapi karena kau butuh tenang." Ilham menangis dalam mimpinya. "Aku ingin tenang, Bu. Tapi kenapa rasanya semua orang justru ingin aku terus terluka?" "Karena orang yang terluka sering dijadikan kambing hitam," jawab sang ibu. "Itu lebih mudah daripada mengakui bahwa luka mereka sendiri belum sembuh." Pagi harinya, Ilham memberanikan diri pergi ke balai desa, tempat pengurus mushola berkumpul. Ia berdiri di depan Pak RT, Pak RW, dan beberapa sesepuh. "Saya mau bicara," katanya mantap. Warga mulai berkumpul, ingin tahu apa yang akan anak yatim ini katakan. "Saya tahu banyak di antara panjenengan yang gak senang sama saya. Mungkin saya salah karena ngebongkar masa lalu. Mungkin saya salah karena ngungkit-ungkit hal yang udah dikubur. Tapi saya bukan cari musuh. Saya cuma pengen ngerti siapa orang tua saya. Dan sekarang saya tahu. Semua diam. Dan saya juga tahu," lanjut Ilham, "bahwa Pak Haji Karim bukan orang jahat. Beliau memang pernah salah. Tapi siapa di antara kita yang gak punya dosa?" Pak RT berdiri. "Tapi ini bukan soal dosa pribadi, Ham. Ini soal kepemimpinan." Ilham mengangguk. "Betul, Pak. Tapi seorang pemimpin justru harus jujur soal lukanya. Supaya nggak kelihatan sempurna. Dan supaya kita semua ingat. Mushola bukan tempat orang suci. Tapi tempat orang yang mau disucikan." Seseorang di pojok berbisik pelan. "Anak kecil kok ngomongnya berat ya?" Ilham tersenyum tipis. "Saya memang masih anak-anak.
Tapi luka saya bukan luka anak-anak. Dan saya nggak mau generasi setelah saya warisi luka yang sama. Pak RW menunduk. Suasana tegang berubah, jadi hening. Lalu, seorang ibu-ibu di belakang mulai menangis. Dulu aku yang nolak ibumu, Ham. Aku yang bilang ke suamiku jangan undang mereka ke pengajian. Karena kami takut orang-orang nggak terima. Ilham menoleh. Saya nggak pernah minta panjenengan minta maaf. Saya cuma pengen kita semua berhenti takut lihat masa lalu. Tapi konflik tak selesai di sana. Malamnya rumah Pak Haji dilempari batu. Beberapa warga yang fanatik, yang percaya bahwa mushola harus dipimpin darah asli desa, mulai bergerak diam-diam. Mereka menganggap kembalinya Pak Haji ke posisinya hanya akan mencemarkan kehormatan mushola. Ilham yang mendengar suara kaca pecah langsung lari ke rumah Pak Haji. Ia menemukan pria tua itu duduk di ruang tamu, darah mengalir dari dahinya. Bapak, siapa yang... Pak Haji hanya menggeleng. Biarkan saja, Ham. Mungkin ini bayaran dari semua yang dulu tidak kuhadapi. Ilham mengepalkan tangan. Kalau begitu, biar saya yang hadapi sekarang. Keesokan paginya, Ilham berdiri di tengah lapangan desa saat warga berkumpul untuk musyawarah mingguan. Ia bawa surat peninggalan ibunya yang dititipkan ke Bu Yati, satu-satunya tetangga yang masih setia menjaga rahasia keluarga Zain. Di dalam surat itu tertulis, "Jika suatu hari anakku bertanya siapa kami, maka katakan padanya kami pernah dicintai, sekaligus ditolak. Tapi aku ingin anakku tumbuh tanpa dendam, tanpa harus menyingkirkan siapapun hanya untuk merasa utuh." Surat itu dibacakan Ilham di depan semua warga. Tak ada yang bisa menahan air mata. Bahkan Pak RT dan beberapa sesepuh menunduk malu. Hari itu juga Ilham meminta satu hal, biarkan Pak Haji tetap jadi imam. Tapi tolong, ajari kami bahwa mushola ini bukan milik satu darah, satu nama, atau satu golongan. Ini rumah kita semua. Pak Haji menatap Ilham lama. Wajahnya basah. Bukan karena luka di pelipis, tapi karena beban bertahun-tahun yang akhirnya runtuh. Dan di tengah lapangan itu mereka berdua sholat berjamaah. Diikuti 1, 2, lalu puluhan warga yang ikut menghampar sajadah. Tapi cerita belum berakhir, karena saat semua terlihat membaik, sebuah kabar dari luar desa datang membawa ancaman baru. Seseorang dari keluarga lama yang pernah terusir karena konflik dengan ayah Ilham, ingin kembali dan merebut tanah warisan yang diduduki mushola. Dan kali ini, bukan hanya Pak Haji, tapi seluruh desa yang harus bersatu untuk mempertahankan hak dan sejarah mereka. Angin berembus pelan pagi itu, tapi suasana balai desa terasa panas. Surat dari kecamatan tiba dengan segel resmi. Isinya, permintaan pengosongan lahan tempat mushola berdiri, karena akan diambil alih oleh ahli waris sah dari keluarga lama, keluarga yang pernah berseteru dengan orang tua Ilham. Nama ahli warisnya mencuat, Halim, adik tiri dari ayah Ilham. Ilham memegang surat itu dengan tangan gemetar. Jadi, ini semua belum selesai, gumamnya lirih. Pak Haji berdiri di sampingnya, wajahnya tegang. Halim, dulu dia memang pernah diusir dari desa. Tapi bukan karena urusan tanah, karena kelakuannya. Pak RT menimpali, tapi dia bawa surat tanah lama. Ada tanda tangan kakekmu juga, Ham. Secara hukum, dia punya dasar. Warga mulai resah. Mushola kecil itu bukan sekadar tempat ibadah. Ia jadi simbol kebersamaan, tempat orang saling mengenal, tempat Ilham menemukan kembali makna hidup, dan tempat Pak Haji menebus kesalahan. Malam harinya, Pak Haji duduk termenung di serambi rumah. Ilham menghampiri, membawa 2 gelas teh manis. Kalau mushola itu benar-benar diambil, Bapak mau gimana? Pak Haji menghela napas panjang. Kalau dulu aku berani jujur sama kakakmu, mungkin tanah itu nggak pernah jadi rebutan, Ham. Tapi waktu itu, aku terlalu sibuk jaga gengsi. Ilham memandangnya, heran. Kakak saya, Bapak bilang, kakak? Pak Haji menatap Ilham, lama. Dan untuk pertama kalinya, pria tua itu berkata, tanpa embel-embel dakwah atau petuah. Aku adik dari ibumu, Ham. Aku pamanmu.
Ilham terpaku. Dunia seakan berhenti sejenak. Rasa panas mengalir dari tengkuk ke dada. Bapak selama ini tahu, tapi diam. Pak Haji menunduk. Aku malu. Dulu aku yang minta ibu dan ayahmu pergi dari desa. Aku nggak bisa terima mereka menikah beda suku, beda pandangan. Aku bilang mereka bikin aib. Tapi sekarang, setiap kali aku lihat kamu, aku lihat wajah kakakku. Ilham berdiri. Jantungnya berdebar kacau. Semua luka yang ia pendam, semua mimpi, buruk, semua ketidakadilan, ternyata berasal dari orang yang selama ini berdiri paling dekat dengannya. Kenapa, Pak? Kenapa Bapak nggak bilang dari awal? Pak Haji menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca. Karena aku pengecut, Ham. Pengecut yang berlindung di balik sorban dan ceramah. Esoknya, Halim datang ke desa. Naik mobil hitam mewah bersama 2 orang, pengacara dan 1 petugas dari kecamatan. Tanah ini milik keluarga saya, dan saya minta proses pengosongan dimulai minggu depan. Katanya dengan nada dingin. Warga mulai ribut. Ada yang marah, ada yang takut. Ilham berdiri paling depan. Pak, boleh saya bicara? Halim melirik remeh. Siapa kamu? Saya Ilham, anak dari Zain dan Khadijah, dan juga keponakanmu. Halim tersentak. Apa? Ilham melangkah maju. Bapak dan ibu saya memang pergi dari desa. Tapi mereka nggak pernah melepas hak atas tanah ini. Dan saya punya surat wasiat dari ibu, yang juga cucu dari pemilik tanah aslinya. Ia mengangkat lembaran kertas tua di dalam map plastik yang mulai menguning. Surat itu disimpan bertahun-tahun oleh Bu Yati, dan kini menjadi satu-satunya senjata yang bisa melawan kekuatan uang dan kuasa. Petugas kecamatan memeriksa surat tersebut. Rapat pun ditunda untuk peninjauan ulang dokumen waris. Malam harinya, Ilham duduk di makam orang tuanya. Kali ini tak lagi sendirian. Pak Haji Karim ikut duduk di sebelahnya. Dalam diam, lalu perlahan, ia mulai membaca surat Yasin dengan suara lirih. Untuk pertama kalinya, ia bacakan doa untuk kakaknya sendiri, perempuan yang dulu ia usir. Perempuan yang kini hidup dalam diri Ilham. Air mata menetes dari pelupuk matanya, menyatu dengan tanah, menyatu dengan debu yang dulu ia benci. Ilham hanya menatapnya pelan, sebelum berkata, "Kalau mushola itu tetap diambil, Pak, kita bisa bangun lagi. Tapi kalau keluarga kita terus dipisahkan oleh kesombongan, kita nggak akan pernah bisa pulih." Pak Haji menunduk. "Terima kasih, Ham. Karena kamu lebih bijak dari pamanmu sendiri." Beberapa hari kemudian, hasil rapat keluar. Mushola tidak jadi digusur, surat waris Halim tidak cukup kuat, dan surat wasiat dari Ibu Ilham diakui sebagai dokumen sah oleh desa karena adanya tanda tangan dan saksi asli. Warga bersorak. Ilham diam saja, hanya menghela napas lega. Tapi bukan itu kemenangan sejatinya. Kemenangan sejatinya adalah ketika Pak Haji berdiri di depan seluruh warga dan berkata, "Saya minta maaf, bukan hanya kepada Ilham, tapi kepada semua yang pernah saya nilai hanya karena mereka berbeda. Saya tidak akan lagi jadi imam, tapi saya akan tetap jadi pelayan mushola, karena saya percaya tempat suci ini harus dipimpin oleh hati yang bersih, bukan ego yang tinggi." Ilham tersenyum kecil. Di balik luka yang belum sepenuhnya sembuh, ada cahaya yang mulai menyusup perlahan, tapi satu pertanyaan masih mengganjal di hatinya. Kalau Pak Haji pamanku, siapa sebenarnya Halim? Dan kenapa ia sangat ingin mengambil mushola itu? Pertanyaan. Itu akan menuntunnya ke pengungkapan terakhir, sebuah rahasia lama yang bahkan ibunya tak pernah berani katakan. Dan itulah yang akan terbuka di bab terakhir. Pagi itu, Ilham bangun lebih awal dari biasanya. Di luar, udara masih dingin dan embun menggantung di ujung-ujung daun. Tapi ada kehangatan yang terasa berbeda di dada Ilham. Mushola kecil yang nyaris tergusur itu kini tampak damai, dikelilingi, warga yang gotong royong memperbaikinya. Namun, di tengah kedamaian itu, Ilham masih menyimpan satu rasa tak enak.
siapa sebenarnya Halim. Bukan sekadar sengketa tanah. Intuisi Ilham mengatakan ada hal yang lebih dalam. Sesuatu yang ibunya sembunyikan. Sesuatu yang Pak Haji pun belum sepenuhnya ceritakan. Setelah sholat duha, Ilham duduk bersama Pak Haji di bawah pohon mangga tua di halaman belakang rumah. "Pak, saya mau nanya satu hal terakhir," ujar Ilham. Pak Haji menoleh. "Apa itu, Ham?" "Halim. Kenapa dia segitu bencinya sama keluarga saya? Bahkan sampai sekarang, dia rela keluarin duit banyak buat rebut tanah kecil itu." Pak Haji menarik napas panjang. "Kamu udah siap dengar semuanya?" Ilham mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, Pak Haji menceritakan kebenaran yang selama ini ia pendam. 30 tahun lalu, Halim adalah anak dari hasil hubungan gelap antara ayah Pak Haji dan seorang perempuan desa seberang. Karena malu, mereka membawa Halim pulang dan menyuruh istri sahnya, Nenek Ilham, untuk membesarkannya. Tapi Nenek Ilham menolak, ia merasa dikhianati. Halim pun tumbuh di ujung desa, merasa ditolak, dianggap aib, dan tidak pernah diakui secara resmi. Ketika ibu Ilham, Khadijah, memutuskan menikah dengan Zain, seorang pria sederhana dari luar kota, Halim merasa seluruh warisan yang seharusnya bisa ia klaim akan hilang. Ia merasa dunia menolaknya 2 kali. Pertama oleh keluarga, kedua oleh cinta. Dan sejak itulah, dendam tumbuh dalam diam. Dia selalu iri pada ibu kamu, Ham, karena Khadijah anak sah, anak kesayangan. Sedangkan dia hanya bayangan. Ilham terdiam. Ada rasa iba, tapi juga perih. Kenapa ibu gak pernah cerita? Pak Haji menatap Ilham dalam-dalam. Karena ibumu terlalu baik. Dia gak mau kamu hidup dengan benci. Sore harinya, Ilham memutuskan menemui Halim yang masih tinggal di penginapan dekat kecamatan. Ia membawa sesuatu, bukan surat, bukan bukti hukum, tapi surat tulisan tangan dari ibunya, yang baru semalam ia temukan di dalam buku tua di rak mushola. Halim menatapnya penuh curiga. "Kamu ngapain datang ke sini?" Ilham hanya duduk, lalu menyodorkan surat itu. "Ini dari ibu saya. Ditulis sebelum beliau meninggal." Halim membuka surat itu perlahan. Tangannya gemetar. "Untuk Halim, saudaraku yang tak pernah aku benci. Aku tahu hidup tidak adil padamu. Aku tahu kau marah, kecewa, bahkan mungkin ingin segalanya hancur. Tapi tahukah kamu, aku tidak pernah melihatmu sebagai musuh. Kamu tetap darah dari darah yang sama. Aku hanya minta satu hal, maafkan ayah, maafkan semua yang tidak memilihmu, dan tolong jaga Ilham jika suatu hari aku tiada. Jangan teruskan dendam ini, karena tanah warisan bukan tempat berpijak, tapi tempat kembali." Halim membaca surat itu dengan napas tercekat, matanya memerah. Kenapa dia tetap sebaik itu sama aku? Ilham hanya menjawab pelan, karena dia tahu, dendam gak akan pernah menyembuhkan luka. Beberapa hari kemudian, Halim pergi dari desa, tanpa kata, tanpa tuntutan. Ia meninggalkan surat pernyataan bahwa ia tak akan lagi mengklaim tanah tersebut. Bahkan ia menitipkan sejumlah uang untuk perbaikan mushola dan beasiswa Ilham. Desa kembali tenang. Dan di tengah ketenangan itu, Ilham melangkah ke makam kedua orang tuanya. Ia duduk bersila, menatap nisan dengan mata teduh. "Bu, Pak, semuanya udah selesai. Gak ada lagi dendam, gak ada lagi rahasia." Debu halus menempel di kakinya, tapi kali ini ia tidak menyekanya. Ia biarkan debu itu menetap, karena ia tahu dari debulah manusia berasal, dan kepada tanah semua akan kembali. Mushola itu kini dinamai ulang oleh warga, Mushola Khadijah. Tempat kembali, Pak Haji tetap hadir setiap hari, bukan lagi sebagai pemimpin yang dihormati karena sorban, tapi sebagai sosok tua yang dihargai karena keberanian mengakui salah. Dan Ilham, ia tak lagi merasa yatim. Ia punya keluarga. Ia punya masa depan.
Dan ia tahu, semua itu dimulai dari sebutir debu di kakinya.